Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Gio dan Gif dimanapun berada yang tentunya saya cintai. Saat ini Umi sedang berada di pondok, sedikit bincang-bincang tentang bagaimana berdirinya pondok pesantren Thoriqul Jannah ini dan kapan mulainya, seperti apa sejarah sehingga berdiri sebuah pondok pesantren yang alhamdulillah saat ini berdatangan para santri dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia hadir satu persatu ke sini merapat. Alhamdulillah, semoga menjadi wadah, menjadi tempat, menjadi sarana dakwah nanti ke depannya bagi anak cucu kami untuk melanjutkan dakwah perjuangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit berbincang, mungkin banyak yang bertanya, kapan asal mula adanya Thoriqul Jannah, pondok pesantren ini? Singkat kata mungkin ya, sebelum adanya majelis Thoriqul Jannah, di awal mula kami sebelum ada pondok ini kami mendirikan sebuah majelis, yaitu Majelis Thoriqul Jannah. Kami memilih nama Thoriqul Jannah yaitu Jalan Menuju Surga. Di situ kami pilih. Pondoknya pun kami juga namakan Pondok Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Beberapa tahun kemudian setelah majelis berdiri, kami mendirikan pondok pesantren. Kenapa kami mendirikan pondok pesantren? Bermula saat Gus Idris itu kuliah, ya. Saat Gus Idris kuliah, di situ ada seorang anak yatim yang udah ditinggal oleh ibunya, ikut sama Gus Idris. Dan kita tampung di sini tanpa kita pungut biaya. Kita tanpa mengambil uang untuk makannya. Kalau nggak salah itu bapaknya menikah lagi. Dan setelah itu tiba-tiba semakin hari kita itu semakin kedatangan anak-anak yang dititipkan kami. Ada anak yatim yang baru 4 bulan dititipkan ke kami. Ada anaknya orang fakir miskin dititipkan kepada kami. Dari hari ke hari kok semakin banyak. Nah, akhirnya saya merombak rumah orang tua saya. Mertua saya rombak, saya bangun, saya buatkan kamar-kamar buat santri-santri. Di situ semakin hari semakin bertambah. Dari anak jalanan, dari anak pemabuk, dari anak yatim, semakin berdatangan. Keluar masuk ya. Ada yang sampai 6 tahun, 7 tahun. Semakin kesini tidak mampu membendung tempat untuk tempat istirahat mereka. Akhirnya kami buat pondasi. Alhamdulillah tanah ini kami tidak beli. Di sini tanah ini ada warisan dari neneknya Gus Idris. Kalau Umi sendiri seorang pendatang di sini ya. Di sini Umi hanyalah seorang menantu. Dan pesantren ini adalah cita-cita Umi dari masa kecil, ingin memiliki sebuah pesantren. Ternyata sambutan dari Abah juga orang tuanya Gus Idris sangat baik. Sedikit cerita ya, Gus Idris, Abah Yai ini bukan siapa-siapa. Mungkin banyak yang bilang, oh itu bukan kiai, itu bukan Gus. Betul, Gus Idris, Abah Yai itu orang kampung. Di wilayah sini beliau cuma punya musola, warisan dari keluarga juga, mengajar juga. Ya, kalau memang ada yang bilang Gus Idris bukan kiai, Gus Idris bukan anaknya kiai, memang. Karena gimana? Abah Yai itu hanya orang di sini, tinggal di sini, pendatang juga sama dengan Umi. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, amanah Allah bisa memegang pondok ini sampai sekarang. Dulu asal mulanya seperti apa? Selagi tanah ini belum berupa bangunan, Abah Yai itu ngangkatin tanah sendiri, ya. Siang malam menggontor tanah ini berupa agak jurang. Tanah ini agak jurang. Mbak Yai itu nengguluk, apa itu kata-kata nengguluk tanah sendiri, ya, nyangkul tanah sendiri. Nggak pernah minta bantuan orang kampung, nggak pernah. Dikerjakan sendiri. Kita satu keluarga berjuang dari nol, betul-betul dari nol. Yang dimakan sampai nggak ada, ya, demi mempertahankan ini. Demi mempertahankan perjuangan pondok dan majelis ini. Umi melahirkan
Haddad umur 40 hari udah ditinggal. Demi apa? Demi inginnya punya pesantren, demi ingin majelis ini berdiri terus berlanjut, ya, demi membahagiakan Rasulullah. Banyak sih cerita-cerita yang mungkin banyak tidak Umi katakan terlalu detail juga ya, karena mempersingkat waktu. Dan sebelumnya dari kita memasang pondasi tahun 2017 sampai lantai 1 ini, naik ke lantai 2 ini Umi sedikit pun tidak pernah minta sumbangan. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini adalah hasil kerja Umi sendiri. Umi kerja jualan telur asin, ya. Umi kerja jualan tempe, buat rempeyek, apapun Umi lakukan. Jualan daun singkong, apapun Umi lakukan demi punya pesantren, demi mendirikan pesantren. Untuk makan anak-anak, ya. Apapun Umi lakukan. Abayai, Gus Idris, ya. Di sana Umi tidur itu di bawah jembatan. Umi kerja di luar negeri, ya, berpisah dari Gus Idris, dari Umi menikah, berpisah. Kadang Gus yang ke Hong Kong menyusul Umi, kadang Umi yang pulang. Umi hamil besar, dari Umi hamil pertama Gus Haddad itu tidak bersama Gus Idris. Umi berjuang di sana sampai ada angin topan, itu apa ya? Mau kejatuhan kayu besar sekali, angin topan 10 di sana itu. Sama perut Umi udah membesar sekali 7 bulan. Umi disuruh pulang sama Gus Idris, belum mau pulang karena apa? Inginnya mendirikan pesantren ini berjalan dengan lancar di situ. Dan di saat Umi hamil 7 bulan Gus Haddad, Umi pulang melahirkan. Umur Gus Haddad itu 40 hari, Umi tinggal lagi. Makanya demi Allah, demi Rasulullah, Umi tidak pernah meminta sumbangan sama siapapun saat mendirikan pondok pesantren. Kami satu keluarga, saya, Abayai, Bunyai, Gus Idris, alhamdulillah ada Ustadz Farhan, mati-matian bagaimana ingin berdirinya pondok pesantren ini. Tanpa harus minta sumbangan ke orang kampung, tanpa harus minta sumbangan ke pemerintah, berdiri sendiri. Sampai Umi itu jarang tidur, gak pernah tidur, jatuh bangun, gak pernah menyerah. Karena tujuan apa? Ingin sekali di saat orang-orang masih banyak jauh dari Allah, bagaimana caranya dekat dengan Allah dengan berdirinya pesantren. Alhamdulillah saat ini pesantren ini bisa terlihat seperti ini baru. Masang pondasinya aja itu Umi berhenti sampai 1 tahun lebih, gak bisa melanjutkan lagi. Karena apa? Uang hasil Umi kerja, hasil Umi di sana usaha. Ada juga yang membantu Umi, tapi ya seperti itulah. Umi jualan tempe, jualan pisang goreng, jualan nasi, jualan kue-kue, gak pernah tidur. Di sana gak pernah tidur. Tidur Umi itu di bawah jembatan, tidur Umi itu di tempat sampah. Gak pernah tidur di jalanan. Demi apa? Demi memberi makan anak-anak yang ikut Umi. Dan itu Umi gak pernah bercerita kepada santri, gak pernah bercerita. Yang tahu hanya Gus, Bunyai, Abayai, Mbak Hikmah ikut pernah ke Hong Kong dengan susah payah seperti ini. Makanya apa ya, Umi berharap, Abayai berharap, ya, Gus Idris berharap semoga nanti di saat Umi udah meninggal, Gus Idris udah meninggal, Abayai udah meninggal, Bunyai udah meninggal, pondok ini menjadi ladang tempatnya untuk menuntut ilmu bagi generasi-generasi yang akan datang, khususnya betul-betul dijadikan tempat yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat. Tuh, masih banyak sekali sejarah. Habis gitu Umi sampai hamil adik Busro, gak pulang. Kenapa? Karena ingin pembangunan ini terus berjalan, gak sampai berhenti. Umi lahirkan Busro di Hong Kong. Waktu Umi melahirkan itu Gus Idris ke sana. Pagi hari subuh Umi melahirkan, jam 8 pagi Gus Idris harus pulang ke Indonesia. Gus Idris nangis waktu itu. Anak saya baru lahir, saya harus aku gak mau balik, tapi saya suruh pulang. Karena apa? Di Indonesia majelisnya 40 malam syafari udah menunggu. Jadi saya pilih, udah anakmu bersama saya, dijaga oleh Allah, kamu pulang. Di dalam pesawat itu video call nangis terus. Yang satu memilih dakwah, yang satu adalah keluarga. Saya bilang, kalau kamu memilih dakwah, insya Allah keluargamu akan mengikutimu. Tapi kalau kamu mempertahankan keluarga, dakwahmu akan hancur. Alhamdulillah sekarang kita dikumpulkan, dipertemukan, karena alhamdulillah semoga terus kuat.
Mungkin ada pertanyaan. Untuk saat ini program yang paling diunggulkan yaitu ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah karena memang untuk saat ini tempat masih belum betul-betul memadai antara tahfidzul Quran, kitab, tapi alhamdulillah guru-gurunya udah datang. Baik yang mau tahfidz Quran, mau kitab, mau ilmu hikmah. Walaupun saya dan Gus Idris sering keluar kota, tidak akan mempengaruhi teman-teman yang ingin nyantri di sini. Seperti itu ya. Karena kalau terlalu kecil itu gak ada yang merawat, kakak-kakaknya pasti punya kegiatan sendiri, punya tugas sendiri, maka saya tetapkan usia SMP. Paling gak SMP yang udah bisa nyuci baju sendiri, udah mandiri, mandi sendiri, cari makan sendiri, maka saya tetapkan usia SMP. Tuh ya. Dua-duanya, putra dan putri, terbuka untuk siapapun, tidak pilih-milih. Mau laki-laki, mau perempuan, mau usianya udah dewasa mau belajar ilmu hikmah, monggo. Kita tidak memilih dari kalangan manapun dan dari segi umur berapapun kecuali di bawah SMP. Kami belum bisa menerima karena belum ada yang merawat. Gitu. Tujuannya untuk menjadi wadah khususnya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Satu, yang kedua untuk melanjutkan dakwah panji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama ya. Harapan dari Umi pribadi, saya berharap santri yang ibarat kata dulunya sebelum masuk ke Thoriqul Jannah ini adalah seorang preman, narapidana, mantan narkoba. Semoga adanya Thoriqul Jannah ini nanti keluar alumni Thoriqul Jannah menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, keluar membawa ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang soleh, generasi-generasi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan Umi ya. Bagaimana Umi itu sangat ambisi, Gus Idris sangat ambisi, Abah Yai sangat ambisi untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Karena banyaknya anak-anak kecil SMP, SD udah mengenal narkoba, udah terjebak dengan maksiatnya, zinanya, narkobanya, ya, mabuk-mabukannya. Dari situ kami sangat ambisi, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun cobaannya, mau punya duit, nggak punya duit, kami tetap ikhtiar bagaimana pondok pesantren ini bisa berdiri. Dan bukan cuma tahun ini, semoga semakin jaya ke depannya menjadi wadah bagi teman-teman, bagi ibu-ibu yang udah mulai resah memikirkan anak-anaknya, bagi bapak-bapak yang udah mulai kewalahan untuk membimbing anak-anaknya, sehingga dipasrahkan ke kami punya tanggung jawab, kami ingin mendidik anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu harapan kami. Ya, mungkin itu aja. Nanti bisa kita sambung lagi mungkin dari ketua pondok. Alhamdulillah di sini udah ada ketuanya, ada wakil ketuanya ya, ada santri-santri alumni dari pondok pesantren yang lain yang punya bakat, punya ilmu dibawa ke sini bisa mengajar teman-teman yang dulunya masih minim, belum punya apa-apa, masih narapidana, mantan narapidana, narkoba, bisa datang ke sini insyaallah bisa diambil hikmahnya, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Kalau mau cerita tentang perjuangan sejarah Thoriqul Jannah ini sangat luar biasa ya. Tapi semoga ini menjadi hikmah bagi teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi, Umi bukan siapa-siapa, Gus Idris bukan siapa-siapa, Mbah Yai juga bukan siapa-siapa. Beliau hanya orang kampung, seorang pendatang di sini. Saya pendatang, Abah Yai pendatang. Kalau Gus Idris kelahiran sini. Dan alhamdulillah saat ini udah mulai berdatangan donatur. Kalau dari awal, dari lantai 1, dari pondasi sampai lantai ini 2, Umi sedikit pun memang tidak pernah meminta apa atau mengumumkan untuk disumbang orang. Bahkan ada salah satu pemerintah, ada beberapa pemerintah itu mau membiayai ini semua, Umi tidak mau. Ingin ini semua suci murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.